Bab 374. Bab 374 Penentuan. Menginvestasikan waktu untuk menempa logam dasar yang baik lebih baik daripada menempa logam baru di kemudian hari. Tang Wulin mengerti ini. Namun, menempa alloy roh bukanlah jalan di taman, dan menempa potongan tingkat harmoni 90% bahkan lebih sulit. Setiap kesuksesan terlahir di atas gunung kegagalan. Klan Malaikat Suci Yue Zhengyu mungkin memiliki sumber daya untuk dibakar, tetapi Tang Wulin tidak. Untungnya, Yue Zhengyu memberinya bahan baku untuk latihan, belum lagi dia akan membayar potongan dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Yang mengatakan, apa yang benar-benar diinginkan Tang Wulin bukanlah uang. Itu lebih dari logam. Setelah pandai besi sepanjang sore, Tang Wulin beristirahat untuk bertemu teman-temannya untuk makan malam. Dia telah membangkitkan makan. Wulin, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kepedulian melintas di mata Gu Yue saat dia memperhatikan ekspresinya yang kelelahan. Gu Yue, aku punya ide baru-baru ini. Mari kita panggil Wu Shiduo dan Luo Guixing setelah kita selesai makan sehingga saya bisa memberitahu kalian semuanya sekaligus, kata Tang Wulin. Oke, kata Gu Yue, mengangguk. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin memanggil mereka ke bengkelnya setelah makan. Ketua kelas, untuk apa kau memanggil kami? Luo Guixing dengan cepat menyuarakan pertanyaan ini saat mereka berkumpul. Meskipun Tang Wulin berhasil mendapatkan rasa hormat dari Luo Guixing dan Wu Shiduo, cukup untuk membuat mereka bersikap, masih ada jarak yang lebar di antara mereka. Keduanya keajaiban dengan nama mereka terukir di Genius Youth Rankings. Kebanggaan mereka membuat mereka sulit untuk menerima Tang Wulin dulu. Paling tidak, mereka tidak mengakui kekuatannya. Jadi, inilah kesepakatannya. Saya punya ide yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya telah menempa logam untuk siswa kelas 2 yang juga bersiap untuk membuat baju perang, dan dibandingkan dengan kami, dia melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Caranya sepertinya akan meletakkan fondasi yang lebih baik. Jika kita meminjam metodenya, kupikir itu akan sangat membantu kita ketika kita menjadi Master Armor Tempur. Petik 2. Tang Wulin menjelaskan rencana Yue Zhengyu. Yue Zhengyu tidak bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, juga metode ini tidak layak untuk sembarang orang. Untuk itu diperlukan pandai besi yang terampil dan segunung bahan baku. Apakah itu mungkin? Luo Guixing tidak yakin. Hanya berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membuat satu set baju tempur pertempuran satu kata yang terbuat dari paduan roh. Saya tidak bisa menyetujui metode seperti itu. Petik 2. Wu Shiduo menggelengkan kepalanya. Paduan penempaan tingkat keberhasilan Anda cukup rendah, tetapi peluang Anda menghasilkan sepotong dengan tingkat harmoni 90% bahkan lebih rendah. Saya akui saya kaget bahwa Anda dapat memalsukan alloy roh, tetapi kita harus bertaruh pada keberuntungan jika kita memilih metode ini. Begitu kita mulai dengan baju perang kita, tidak ada jalan untuk kembali. Dimulai dengan paduan harmoni 90% berarti menggunakan bahan yang sama untuk seluruh rangkaian. Apakah Anda benar-benar berpikir dapat menghasilkan sebanyak itu? Jika kami menyelesaikan ini dan Anda tidak bisa, maka bahkan jika kami hanya kekurangan satu bagian, semuanya akan sia-sia. Kami bahkan tidak akan bisa lulus seperti itu. Petik 2. Dia mengerutkan kening. Semakin cepat kita menyelesaikan armor perang kita, semakin tinggi peluang kita memasuki pelataran dalam. Apakah Anda memberitahu kami untuk semua bertaruh pada tingkat keberhasilan penempaan Anda? Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada kata-kata mereka, alisnya berkerut. Sepertinya aku terlalu bersemangat dan tidak memikirkan semuanya. Petik 2. Kritik mereka masuk akal. Yue Zhengyu cukup kaya untuk mengambil pendekatan ini, tetapi mereka tidak. Mari kita tetap dengan rencana awal kita. Gu Yue hampir selesai dengan desain lengan dan lengan baju dan aku siap untuk mulai membuatnya begitu dia. Petik 2. Saya pikir apa yang dikatakan Wulin masuk akal, sela Gu Yue. Akan sangat sulit untuk membuat armor kita dengan alloy, tetapi hasilnya akan bagus jika kita berhasil. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan armor kita di masa depan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda berdua tidak berencana menggunakan paduan roh untuk armor pertempuran 2 kata Anda? Anda tidak akan pernah menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Jika Anda harus melakukannya pada akhirnya, mengapa tidak memulai? Saya tahu ini akan sulit bagi kami, tetapi ini sepadan dengan risikonya. Saya katakan kita lakukan seperti yang disarankan Wulin. Petik 2. Gu Yue bergerak untuk berdiri di samping Tang Wulin. Wu Shiduo menatapnya dengan dingin. Jika Anda ingin berjudi, maka lakukan sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Bagaimana kelanjutan grup kami dari sini? Petik 2.
Luo Guixing tetap diam, tapi jelas dia setuju dengan Wu Shiduo. Tang Wulin menepuk bahu Gu Yue. Lupakan saja, mari kita pergi dengan rencana awal. Saya membiarkan imajinasi saya menjadi lebih baik dari saya. Membuat armor kami dengan alloy akan terlalu mahal, dan aku tidak yakin aku bisa menghasilkan alloy roh sebanyak itu. Petik 2. Tidak, saya ingin menggunakan paduan untuk baju perang saya, kata Gu Yue. Tang Wulin terkejut dengan kekeras kepalaannya, lalu kehangatan memenuhi hatinya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya mendukung dia. Ekspresi Wu Shiduo menghitam. Jadi, maksudmu kita harus bubar? Gu Yue mendengus. Jika Anda ingin bubar, maka kami akan bubar. Kalian berdua tidak menyukai kami dari awal. Petik 2. Wu Shiduo mencibir. Baik, kami bubar. Ingatlah bahwa inilah yang Anda inginkan. Jangan menyesalinya nanti. Mari kita lihat bagaimana Anda membuat baju perang hanya dengan Anda berdua. Dengan ini, dia berbalik untuk pergi. Sebelum Tang Wulin bisa memanggilnya, Gu Yue menghentikannya dengan menarik lengan bajunya. Namun, Luo Guixing berlari di depan Wu Shiduo, melarangnya pergi. Kalian semua sangat impulsif. Ini tidak baik untuk kita semua. Kami ditempatkan dalam kelompok bersama oleh Akademi untuk membuat misya atau baju perang sebagai ujian. Menurut Anda bagaimana kami akan dievaluasi jika grup kami bubar? Ini akan menghancurkan peluang masuk ke pelataran dalam. Semuanya, luangkan waktu sejenak untuk tenang. Bagaimana dengan ini, saya akan melanjutkan dengan rencana asli dengan Wu Shiduo. Kalian berdua akan menempa dan merancang seperti yang direncanakan. Tetapi di pihak saya tidak cukup terampil untuk bekerja dengan paduan roh, jadi Anda harus menemukan pembuat lain. Petik 2. Wu Shiduo tampak seperti dia menelan lemon. Dia tidak pergi, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Menatap Luo Guixing di mata sejenak, Tang Wulin menunjukkan persetujuannya. Baik, kami akan melakukannya. Saya akan kelas 1000 memperbaiki logam Anda dan Gu Yue akan menyelesaikan desain untuk baju besi Anda. Adapun set baju perang kita sendiri, kita akan menemukan seseorang yang cukup baik untuk membuatnya. Petik 2. Luo Guixing tersenyum. Sudah diselesaikan kalau begitu. Mari kita akhiri di sini hari ini. Hubungi saya ketika desain sudah selesai sehingga saya bisa mulai sesegera mungkin. Petik 2. Setelah menyaksikan sosok Wu Shiduo dan Luo Guixing menghilang di kejauhan, Gu Yue berbalik ke Tang Wulin dengan marah. Kenapa kamu setuju dengan itu? Luo Guixing itu tidak baik. Dia hanya mengambil keuntungan dari kita sekarang. Kami menempa dan merancang untuk mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk kami. Petik 2. Tang Wulin memberinya senyum meyakinkan. Hanya karena aku tidak melawan tidak berarti aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ribuan penyulingan kelas 1 semudah kue untuk saya sekarang dan mendesainnya juga akan menjadi praktik berharga bagi Anda. Luo Guixing benar tentang kami menjadi sebuah kelompok. Bahkan jika kita memiliki pandangan yang bertentangan, kita harus melakukan yang terbaik untuk bekerja bersama. Jangan lupa kita adalah pemimpin kelas. Kita tidak bisa membiarkan siswa lain melihat kita berkelahi satu sama lain. Petik 2. Bab 375. Bab 375 mata. Gu Yue mendengus, marah tentang situasi mereka. Tang Wulin menekankan bibirnya menjadi senyum lemah lembut. Mereka pikir itu tidak mungkin bagi kita, jadi kita harus menunjukkannya kepada mereka. Gu Yue, kami masih akan menggunakan perak ajaib di armor Anda. Tetapi perak yang berat tidak cocok untuk Anda. Itu berarti tidak ada batu giok perak juga. Saya pikir emas esensi akan menjadi alternatif yang lebih baik. Perak ajaib dan emas esensi dapat ditempa bersama menjadi emas semangat, paduan dengan sifat penguatan unsur yang hebat. Petik 2. Baik, saya hanya akan mendengarkan Anda, kata Gu Yue segera. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu gunakan? Petik 2. Untukku, aku masih akan mencoba tanganku dengan perak sebagai alas karena aku sudah terbiasa dengannya. Ini juga sangat padat, sempurna untuk logam dasar. Kemudian saya akan menambahkan besi bintang untuk membentuk bintang perak. Dia mengusap dagunya. Ya, itu yang akan aku lakukan. Bintang perak sangat kuat, memiliki sifat amplifikasi kekuatan jiwa yang baik, dan dapat memberi jalan kepada banyak kemungkinan ketika saya menambahkan lebih banyak logam ke dalamnya di masa depan. Garis keturunan saya mungkin istimewa, tetapi saya tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Saya harus memikirkan cara menumbuhkan rumput blue silver saya juga, jadi perak bintang adalah logam yang paling cocok untuk saya saat ini. Kedua paduan itu hampir sama sulit untuk ditempa seperti perak giok. Sebenarnya, emas rohmu sedikit lebih sulit, tapi kupikir aku akan bisa melakukannya. Adapun seberapa tinggi tingkat harmoni akan
itu akan menjadi keberuntungan. Petik 2. Sudah diselesaikan kalau begitu. Karena kamu sudah memiliki perak berat dan perak ajaib, aku akan pergi mendapatkan besi bintang dan emas esensi untukmu, kata Gu Yue. Kamu akan. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Besi bintang dan emas esensi jauh lebih berharga daripada perak berat atau perak ajaib. Satu-satunya alasan dia memutuskan paduan ini adalah karena Yue Zhengyu memberinya perak berat dan perak ajaib. Gu Yue belum pernah berbicara tentang keluarganya sebelumnya dan selalu menjalani kehidupan yang sederhana, jarang menikmati kemewahan. Dia selalu berpikir situasinya mirip dengan kondisinya. Di mana Anda akan mendapatkan semua uang itu dari? Tanya Tang Wulin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fokus saja pada penempaan. Saya akan menangani logam. Kami punya banyak logam di Spirit Pagoda, Anda tahu. Dan aku murid langsung wakil ketua. Petik 2. Jangan memaksakan dirimu. Kita bisa mengerjakannya bersama, dan jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya bisa menjual beberapa paduan saya untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Mereka harus mengambil jumlah yang cukup jika saya melakukannya. Petik 2. Tidak apa-apa, saya bisa menangani ini, kata Gu Yue. Tekadnya menggerakkannya, cerah seperti nyala api. Mari kita beritahu Xiaoyan dan Xie Xie tentang ini ketika kita kembali. Kami akan membiarkan mereka berlatih dengan kelompok mereka terlebih dahulu, kemudian setelah mereka lebih terampil, kami dapat membantu mereka membuat baju besi satu kata juga. Petik 2. Baik, saya akan kembali dulu, kata Gu Yue. Ada banyak hal yang harus aku ubah dalam desain sekarang karena kita akan menggunakan alloy roh. Inti sirkuit asli tidak cocok lagi. Saya harus memikirkan ini. Petik 2. Kekhawatiran Wu Shiduo dan Luo Guixing masuk akal. Jika Tang Wulin tidak bisa menjamin paduan tingkat harmoni tinggi, maka itu terlalu berisiko bagi mereka untuk membuat baju perang satu kata mereka dengan paduan. Ini juga mengapa Tang Wulin setuju untuk mencari pembuat lain. Karena mereka berdua tidak membuat armor perang sekarang, dia harus mencari orang lain untuk mengisi kekosongan. Adapun siapa, dia tidak tahu. Dia awalnya tidak yakin tentang rencana ini, tetapi sikap Wu Shiduo dan Luo Guixing terhadapnya dan Gu Yue membantunya menguatkan tekadnya. Setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri dan Tang Wulin tidak terkecuali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menang melalui upayanya. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver sampah dan gold light-nya telah menjadi jiwa roh yang cacat, melalui ketekunan belaka, ia tumbuh lebih kuat. Sekarang dia adalah presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Bahkan gold light berevolusi menjadi gold song. Dibandingkan dengan semua yang dia lalui, tantangan ini bukan apa-apa. Setitik di bagian bawah sepatunya. Tidak peduli hambatan apapun yang menghadang, dia akan menghadapi mereka satu langkah pada satu waktu. Angin malam yang sejuk menyapa Gu Yue begitu dia melangkah keluar. Dia sering meninggalkan kampus untuk Pagoda Roh untuk menangani urusan pribadinya. Tidak lama setelah dia melewati gerbang, sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di depannya. Seorang pria jangkung keluar dari kursi pengemudi dan berjalan untuk membuka pintu untuknya. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut. Itu akan menjadi mobil jiwa paling mewah yang pernah dilihatnya. Gu Yue memasuki kendaraan. Interior memamerkan jok kulit merah dan penutup kayu kecoklatan dengan aksen lapisan logam dan permata. Dia duduk dengan tenang. Siapkan 10 ton emas esensi dan perak bintang untukku. Petik 2. Ya, nona muda, jawab pengemudi. Ayo pergi ke Pagoda Roh. Petik 2. Dimengerti. SUV hitam berhenti di jalan dan melaju cepat. Terlepas dari seberapa cepat kendaraan berjalan, Gu Yue tidak mengalami benjolan tunggal atau mendengar apapun dari luar. Dia santai ke kursi kulit lembut, bersandar ke jendela saat dia melihat mobil meluncur. Saat dia menatap dunia, matanya perlahan kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, SUV itu berhenti di depan markas Spirit Pagoda. Sekali lagi pengemudi turun untuk membuka pintu untuk Gu Yue, sebuah tangan melayang di atas kepalanya ketika dia turun. Ketika Gu Yue menuju ke markas Spirit Pagoda, pengemudi kembali ke kendaraan dan pergi ke kegelapan. Gu Yue langsung menuju lift dan menuju ke kantor Leng Yaozu. Oh, kamu di sini. Leng Yaozu tersenyum memberi salam. Ibumu baru saja meneleponku dan bertanya bagaimana kabarmu. Dia benar-benar mengkhawatirkanmu, tahu. Petik 2. Gu Yue tertawa. Apa yang harus dikhawatirkan? Dengan Anda di sekitar, siapa yang berani menyakiti saya? Petik 2. Sudut mulut Leng Yaozu sedikit menegang, tapi itu tidak cukup senyuman. Yue, aku tahu tentang rahasia kecilmu sekarang. Petik 2. Rahasia apa? Tanya Gu Yue curiga. Leng Yaozu menyeringai. Matamu. Petik 2. Mataku.
Kebingungannya terlihat oleh alisnya yang berkerut. Ada sesuatu yang berbeda tentang matamu saat melihat Tang Wulin. Anda tidak memandangnya seperti dia hanya orang biasa. Jadi, ada sesuatu yang terjadi padanya. Petik 2. Bukan saya. Saya telah melihat latar belakang Tang Wulin. Dia mendapatkan roh-roh yang cacat dari kita di masa lalu namun dia masih bisa berhasil masuk ke Akademi Shrek. Luar biasa. Petik 2. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Kamu menyelidikinya. Leng Yaozu terkekeh. Tentu saja aku menyelidiki orang yang tertarik dengan putri kecil kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan mengganggu hidup Anda. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka itu saja. Sebagai siswa di Shrek, dia memiliki kualifikasi untuk bersama Anda. Keluarga Anda juga berpikiran terbuka, sehingga mereka tidak akan bertindak melodramatis tentang hal itu. Jangan lupa bahwa Anda baru berusia 13 tahun. Masih terlalu dini bagi Anda untuk memikirkan hal-hal semacam ini. Jika Anda serius ingin berkencan dengannya, maka setidaknya tunggu beberapa tahun hingga Anda berdua lebih dewasa. Petik 2. Gu Yue tersipu, berkata dengan bingung, tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong seperti itu, guru. Kami hanya teman sekelas dan tidak lebih. Petik 2. Mehm, yakin, jika itu yang Anda ingin menyebutnya, kata Leng Yaozu dengan alis terangkat. Tapi Tang Wulin itu cukup menarik. Dia mungkin tidak terlalu kuat saat ini, tetapi dia menunjukkan potensi besar. Saya menyaksikan pertarungannya dengan Demon Lizard Dragon, dan terkejut ketika dia benar-benar menekannya dengan auranya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Kalian tidak akan berhasil sampai ke lantai 12 jika bukan karena dia. Jika tebakan saya benar, dia memiliki garis keturunan drakonik. Saya tidak yakin yang mana, tapi itu pasti mengarah pada kekuatan murni. Meskipun Demon Lizard Dragon adalah naga darat, darah drakoniknya cukup kuat. Fakta bahwa ia bisa menekannya menunjukkan betapa hebatnya garis keturunannya. Padahal, sangat disayangkan tentang jiwa bela dirinya. Garis keturunan yang kuat tidak akan cukup untuk menebusnya. Apakah Anda yakin dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar? Petik 2. Gu Yue mengerutkan kening. Aku juga tidak yakin. Situasi tubuhnya spesial. Garis keturunan Hai dapat menghasilkan cincin emas, tapi aku benar-benar yakin itu bukan cincin jiwa yang sebenarnya. Aura yang sama sekali berbeda. Dia dapat menggunakan kekuatan itu bahkan tanpa setetes pun kekuatan jiwa di tubuhnya. Petik 2. Mari kita tonton sekarang. Sayang sekali bahwa Sekte Tang telah merebutnya, kata Leng Yaozu, menghela nafas. Kalau tidak, aku pasti akan merekrutnya. Anak-anak itu juga sesuatu yang luar biasa. Mereka mungkin tidak memiliki bakat seperti Anda, tetapi mereka masih bisa dianggap jenius. Nah, itu yang diharapkan dari Shrek. Petik 2. Mari kita mulai, kata Gu Yue. MN. Leng Yaozu melambaikan tangannya dan pintu logam di sisi ruangan terbuka. Bab 376. Bab 376 reuni dengan Ye Xinglan. Gu Yue memimpin jalan menuju pintu. Di belakangnya diikuti Leng Yaozu. Yue, kultivasi kamu datang dengan baik dan keterampilan desain kamu meningkat dengan cepat. Haruskah saya membantu Anda memulai baju perang pertempuran? Satu kata. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda dalam waktu setengah tahun. Mempertimbangkan keterampilan desain Anda, paduan 3 logam akan bekerja dengan baik. Anda akan dapat memutakhirkannya dengan mudah di masa mendatang. Petik 2. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi terima kasih, Guru. Tolong izinkan saya untuk menangani baju perang saya sendiri. Tidak mengedipkan mata, Gu Yue menolak tawaran yang hanya diimpikan oleh para penguasa jiwa biasa. Dan dengan masalah itu diselesaikan, pasangan guru dan murid melangkah melewati pintu. Tang Wulin kembali ke asramanya larut malam, ototnya seberat timah. Dia menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Setelah berjuang untuk duduk dan menekuk kakinya menjadi pretzel, ia membiarkan dirinya melayang ke dalam meditasi. Usahanya beberapa hari terakhir terbayar. Dia membantu 2 temannya mendapatkan jiwa roh baru, mendapatkan pengalaman tempur yang berharga dalam prosesnya, dan menetapkan jalannya untuk menciptakan baju perang pertempuran. Satu kata. Dukungan Gu Yue menyalakan bara kepercayaan dalam jiwanya. Dia yakin bahwa selama dia terus gigih, suatu hari dia akan menjadi master armor tempur yang perkasa. Tidak masalah jika butuh sedikit lebih lama daripada yang lain. Masih ada banyak waktu sebelum batas waktu kelulusan pengadilan luar. Jalan yang ia pilih akan menyebabkannya mengalami beberapa kesulitan dan terdesak waktu, tetapi hadiahnya akan sia-sia pada akhirnya. Setelah Gu Yue menyerahkan sejumlah besar zat besi bintang dan emas, dia penasaran atas metodenya untuk mendapatkannya. Namun, dia tidak menekan masalah ini. Setiap orang berhak atas rahasia mereka.
Dengan materi dikumpulkan dan rencana berani mereka siap untuk dieksekusi, pergi adalah waktu luang Tang Wulin dan Gu Yue. Tang Wulin menghadiri kelas di pagi hari dan ditempa di sore hari. Di bawah bimbingan pribadi Feng Wuyu, ia membuat banyak kemajuan dengan penempaan paduan dan menambahkan emas roh dan perak bintang ke repertoarnya. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, itu stabil. Ketika persepsi dan pengalamannya meningkat, tingkat keberhasilannya secara alami akan mengikuti. Sekarang adalah waktu untuk menempa seperti hidupnya tergantung padanya, tidak peduli seberapa membosankan itu. Feng Wuyu masih mengkritiknya dengan keras seperti sebelumnya, menyesali setiap kesalahan, kecil atau sebaliknya. Dibandingkan dengan Mu Chen, gaya mengajar mereka berbeda seperti siang dan malam. Awalnya, Tang Wulin terkejut dengan perbedaan itu, tetapi dia beradaptasi dengan situasinya dan menyerap pengetahuan dan pengalaman Feng Wuyu. Dia tidak menaruh dendam pada Feng Wuyu karena dia tahu bahwa lelaki tua gila itu memiliki minat terbaik. Sudah sebulan sejak awal tahun sekolah dan aku yakin kalian semua sudah tumbuh cukup besar. Kami akan mengadakan kompetisi antara kelas 1 dan 2 di 4 profesi utama dan pertempuran, Shen Yi mengumumkan dari belakang podium, menyapu pandangannya melalui murid-muridnya. Untuk memutuskan para peserta secara adil dan mengajukan kombatan terbaik, Anda akan ditugaskan untuk membentuk tim Anda sendiri. Kemudian setiap tim akan mendaftar untuk kompetisi di mana pemenang akan mewakili kelas kita. Setiap tim mungkin memiliki tidak lebih dari 7 orang dan tidak kurang dari 3. Dewan kelas akan mewakili kami untuk kompetisi profesi. Saat membentuk tim Anda, ingatlah bahwa demi keadilan, tim kelas 2 akan memiliki 1 orang yang lebih sedikit daripada kita. Jadi, jika tim perwakilan kami memiliki 3 orang, maka tim kelas 2 hanya dapat memiliki 2 orang. Sekarang, mari kita mulai proses untuk memilih tim perwakilan. Tang Wulin, petik 2. Iya nih, Tang Wulin berdiri. Setelah kelas selesai, catat semua tim dan kirimkan laporan kepada saya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Setelah kelas, seluruh kelas meletus menjadi obrolan. Semua orang tergoda oleh kemungkinan mewakili kelas mereka dalam pertempuran melawan kelas 2. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kredit tambahan, meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pengadilan dalam di masa depan. Tidak ada satu orang pun yang mau membiarkan kesempatan ini lolos dari tangan mereka. Gu Yue menyenggol Tang Wulin. Siapa yang akan berada di grup kita? Tang Wulin melirik Wu Shiduo dan Luo Guixing. Dia tahu bahwa kesempatan terbaik mereka adalah mengumpulkan semua talenta terhebat di kelas menjadi satu tim. Di kelas mereka, selain dirinya dan Gu Yue, 5 orang paling kuat adalah Wu Shiduo, Luo Guixing, Yang Yanxia, Zheng Yiran, dan Su Yucheng. Masing-masing dari 5 berada di Genius Youth Ranking, jadi jika mereka membentuk tim 7 orang dengan dia dan Gu Yue, peluang mereka untuk menang di kelas 2 sangat tinggi. Di kelas 2, Tang Wulin tahu tentang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Memikirkan keduanya saja sudah cukup untuk membuatnya berkeringat. Kekuatan yang diungkapkan Yue Zhengyu selama serangan menara mengirimnya ke dalam kekaguman, dan dia bahkan tidak ingin memikirkan Yuanen Yehui dengan jiwa roh Diamond Babun barunya. Ditambah dengan 4 cincin jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi mencapai tingkat baru yang menakutkan. Menahan lawan seperti itu berarti kekalahan. Jika mereka tidak mengisi tim kelas 1 dengan krim hasil panen, maka bahkan dengan keuntungan 1 orang, mereka harus berjuang mati-matian untuk kemenangan. Tang Wulin melirik teman-teman sekelasnya. Wu Shiduo, Luo Guixing, dan Yang Yanxia berdiri di samping satu sama lain, berdesakan bersama saat mereka saling bertukar kata-kata. Sepertinya mereka tidak berencana untuk bergabung dengan kita. Gu Yue mencibir. Akhir-akhir ini, Tang Wulin dan Gu Yue merasa dikucilkan oleh teman-teman sekelas mereka di bawah pimpinan 5 peringkat. Perubahan ini dimulai setelah Tang Wulin dan Gu Yue memilih untuk membuat baju perang mereka dari paduan. Sejak itu, mereka menjadi terasing dengan Wu Shiduo dan Luo Guixing. Kami hanya akan membuat grup kami sendiri, kata Tang Wulin. Beralih untuk menghadapnya, Gu Yue tercengang melihat kepercayaan diri terbakar di matanya. Dia paling suka penampilannya ini. Ekspresi tegas yang muncul di hadapan tantangan. Dia tidak pernah mundur, selalu berkeringat dan darah untuk mengusahakan kemenangan, tidak pernah gemetar dari kesengsaraan, bahkan ketika semua harapan tampak hilang. Dia selalu maju dengan kemauan keras, membimbing rekan-rekan setimnya seperti suar yang bersinar. Dijauhi oleh 5 peringkat hanyalah masalah sepele baginya. Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke teman-temannya yang lain. Xie, Xiaoyan, mari kita membentuk grup. Petik 2. Kekuatan individual mereka tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan tim tidak selalu berasal dari jumlah anggotanya. Kerja tim sama pentingnya.
Tim Tang Wulin menebus kurangnya kekuatan dengan kerja tim yang luar biasa. Sebagai kawan selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bersama-sama mereka telah melalui tebal dan tipis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah memalsukan ikatan yang tidak bisa dilanggar. Sebagai perbandingan, tim peringkat praktis orang asing satu sama lain. Satu tim dalam nama saja. Karena itu yang terjadi, Tang Wulin bertekad menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka. Dia hanya memiliki mata untuk tujuan, untuk menjadi tim perwakilan kelas. Sementara hati Tang Wulin terbakar dengan resolusi, Shen Yi kembali ke ruang kelas dengan dua orang di belakangnya. Begitu dia mengenali mereka, Tang Wulin terkejut. Sesaat kemudian, sebuah senyuman tersungging di sudut mulutnya. Semua orang, tenang, kata Shen Yi. Seluruh kelas terdiam, perhatian semua orang terfokus pada Shen Yi. Dua siswa baru akan bergabung dengan kelas kami hari ini. Ini di sini adalah Ye Xinglan, seorang guru jiwa tipe penyerangan. Yang lainnya adalah Su Lizi, seorang guru jiwa tipe makanan. Beri mereka sambutan hangat. Petik 2. Di tengah tepuk tangan yang tersebar, beberapa bisikan terdengar di antara para siswa. Kapan Shrek menjadi begitu santai? Mengapa mereka hanya bergabung dengan kami sekarang? Bukankah ini aneh? Petik 2. Tang Wulin masih ingat pemukulan Ye Xinglan telah melayaninya di piring perak, dan dia telah bersatu kembali dengan Su Lizi beberapa hari yang lalu. Senyumnya bertambah besar ketika dia mengingat bantuan luar biasa Su Lizi selama serangan menara. Jika kita memilikinya, bab 377. Bab 377 peringkat remaja jenius. Apa itu? Masal besar Su Lizi segera membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi Tang Wulin mengamati Ye Xinglan. Dia terkejut melihat betapa dia telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berusia 10 tahun terakhir yang mereka temui. 3 tahun kemudian sekarang, Ye Xinglan menjadi cantik pemula. Tingginya sekitar 160 cm, sosoknya yang ramping beraksen oleh kakinya yang panjang dan memikat. Dia berdiri di tanah yang sama dengan Su Xiaoyan dalam hal penampilan, dan mata semua orang melayang kepadanya setelah memulihkan betapa mengejutkan lemak Su Lizi. Namun, ekspresinya yang serius tidak berubah sedikit pun dari pertemuan terakhir mereka. Dia masih menganggap semua orang dengan dingin, penghalang tak terlihat terbentuk di sekelilingnya. Karena kalian berdua ditransfer terlambat, kamu dapat mengambil kursi kosong di belakang. Kami sedang mempersiapkan pertandingan kami melawan kelas 2 sekarang. Anda berdua dapat memilih untuk bergabung dengan tim juga. Saya harap Anda bisa menyesuaikan diri dengan cepat, kata Shen Yi. Tang Wulin ragu ketika Su Lizi mengatakannya dan Ye Xinglan mungkin dipindahkan ke pengadilan luar karena sepertinya situasi yang mustahil. Namun disinilah mereka, Su Lizi dan Ye Xinglan sekarang menjadi teman sekelasnya. Ye Xinglan meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Penggunaan Star God Sword miliknya telah mengingatkannya pada Wu Zhangkong, dan dia tahu kekuatannya tidak bisa diukur dengan kultivasinya. Shen Yi pergi, tetapi mata semua orang masih fokus pada dua pendatang baru. Namun, sebagian besar tatapan terfokus pada Ye Xinglan. Luo Guixing mendekati mereka terlebih dahulu, menyapa Ye Xinglan dengan senyum hangat. Hai, saya Luo Guixing. Bolehkah saya bertanya berapa banyak cincin jiwa yang Anda miliki? Petik 2. Ye Xinglan meliriknya sebelum berjalan menuju bagian belakang kelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Guixing berdiri di sana, tertegun. Ketampanannya, senyumnya yang lembut, dan statusnya sebagai seseorang di ranking jenius Yutes tidak pernah gagal memikat siapapun sebelumnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, namun Ye Xinglan bahkan tidak meliriknya sekilas. Sikapnya terhadapnya benar-benar sedingin es. Siswa lain bergerak keluar dari jalan saat Ye Xinglan berjalan ke belakang kelas. Sementara itu, Tang Wulin menabrak Su Lizi, menepuk pundaknya. Kami teman sekelas sekarang, jadi kamu harus bergabung dengan timku. Saya sungguh menginginkanmu. Petik 2. Su Lizi membungkamnya. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih tenang? Orang-orang akan salah paham. Gu Yue tidak bisa menahan tawa ketika dia menyaksikan keduanya dari samping. Setelah berjuang bahu-membahu dalam serangan menara, Tang Wulin mempercayai Su Lizi, dan teman-temannya tahu kekuatan Su Lizi lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi rekan setim yang baik. Wulin, kata Su Lizi dengan nada berbisik. Bisakah kamu mengundang Xinglan juga? Dengan kepribadiannya, dia hanya akan berakhir sendirian jika Anda tidak. Saya tidak tahan melihatnya seperti itu. Petik 2. Tentu, Tang Wulin tidak menaruh dendam padanya. Tim mereka akan mendapatkan landasan lain jika dia setuju untuk bergabung. Dia hanya bisa membayangkan seberapa kuat dia tumbuh dalam 3 tahun terakhir. Karena Ye Xinglan menolak kemajuan Luo Guixing,
tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Luo Guixing dan dia adalah salah satu siswa kelas 1 yang paling disegani, lebih dari Tang Wulin, dan semua orang ingin masuk ke dalam tim seorang guru jiwa tipe kontrol peringkat seperti dia. Meskipun Tang Wulin adalah ketua kelas, semua orang tahu bahwa jiwa bela dirinya adalah rumput biru. Bahkan setelah menunjukkan beberapa kekuatannya, teman-teman sekelasnya menempatkannya di bawah 5 peringkat. Fakta bahwa Tang Wulin tidak pernah bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya saat dia sibuk berkultivasi atau pandai besi berfungsi untuk memperparah pendapat suam-suam kuku mereka tentang dirinya. Tang Wulin berjalan terhuyung ke Ye Xinglan. Lama tidak bertemu. Ye Xinglan meliriknya, alisnya berkerut ketika dia melihat itu adalah dia. Siapa yang membiarkanmu menyeret Lizzie bersamamu ke serangan menara? Anda masih harus menjawab kepada saya untuk itu. Petik 2. Keras kepalanya tidak berubah sama sekali. Begitu, bagaimana dengan itu? Gu Yue menyela. Dia tidak tahan dengan sikap Ye Xinglan. Ye Xinglan mendengus tetapi tetap diam. Namun Tang Wulin bertemu bahu yang dingin dengan senyum hangat. Kamu Xinglan, kamu harus bergabung dengan timku. Kompetisi kali ini membutuhkan tim yang terdiri dari minimal 3 orang untuk berpartisipasi, jadi tidak mungkin hanya dengan Anda dan Lizzie. Petik 2. Aku hanya tidak akan berpartisipasi. Ye Xinglan memelototinya. Baik, katakan padaku, mengapa kamu berkultivasi? Petik 2. Ye Xinglan terkejut dia tidak menekan masalah tetapi malah mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Menjadi kuat, jawabnya. Oh, saya melihat. Nah, lawan kita kali ini akan menjadi kelas 2. Ada beberapa orang kuat di kelas mereka. Apakah kamu tidak ingin berdebat dengan mereka? Petik 2. Orang-orang yang kuat, pipi Ye Xinglan berkedut. Senyum Tang Wulin semakin besar karena dia menunjukkan minat. Bagaimana kalau kamu mencoba melawan mereka? Bagaimana lagi yang Anda tahu jika mereka benar-benar kuat atau tidak? Bahkan hal yang paling membosankan pun memiliki nilai dalam melakukannya. Bergabunglah dengan tim saya dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Petik 2. Ketua kelas yakin, iya. Sebuah suara menyela dari samping. Tang Wulin berbalik untuk melihat Zheng Yiran menatapnya dengan acuh. Memang, itu adalah jades nake Zheng Yiran, serdadu pemegang racun. Keyakinan penting untuk dimiliki oleh para pemilik jiwa. Tang Wulin tersenyum kecut padanya. Astaga, mari kita lihat Anda mengalahkan semua orang di kelas kami dan melawan perwakilan kelas 2 saat itu. Dia menunjuk padanya, tim kami juga tidak terlalu kuat. Kami hanya memiliki Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan saya. Tapi kita tidak butuh bobot mati. Hanya kami berlima di Genius Youth Ranking yang akan cukup untuk menang. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah peringkat, dan tentu saja, Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia berdiri bersama. Wu Shiduo tanpa ekspresi sementara Luo Guixing mengenakan senyumnya yang biasanya. Yang Nianxia melambai padanya dengan ekspresi ramah. Kelima orang itu bergandengan tangan. Kerutan Tang Wulin semakin dalam. Dia mengerti bahwa mereka menargetkannya. Kelimanya adalah peringkat dan memiliki kekuatan untuk mencocokkan. Namun dia menjadi presiden kelas tanpa sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Wajar jika peringkat tidak menghargai dia. Baiklah, bawa saja, pemeringkatan Genius Youth. Apa itu? Ye Xinglan bertanya pada Zheng Yiran. Zheng Yiran tertegun. Kamu bahkan tidak tahu apa itu Genius Youth Ranking. Itu salah satu peringkat minor di bawah peringkat kontinental. Itu adalah daftar dari 30 guru jiwa muda teratas, dan kami berlima ada di dalamnya. Kebanggaan memenuhi matanya ketika dia menyatakan statusnya. Rasa kebanggaannya memang benar, mampu naik ke peringkat bergengsi tersebut. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengar hal tersebut. Saya hanya tahu tentang peringkat kontinental. Saya kira Anda 5 baik-baik saja karena Anda berhasil naik ke peringkat itu. Petik 2. Perubahan sikap Ye Xinglan mengejutkan Tang Wulin. Hah, dia memang memiliki sisi imut padanya. Zheng Yiran mencibir. Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya seseorang berada di peringkat Genius Youth jika kita bertemu di arena. Dia menoleh ke Tang Wulin dan tersenyum dengan mata menyipit. Ketua kelas, semoga sukses. Tapi sungguh, apa artinya kamu menjadi presiden kelas? Petik 2. Tang Wulin mempertahankan senyum hangat saat dia mengangkat tangan untuk menghentikan Gu Yue dari berbicara. Zheng Yiran berbalik dan berjalan pergi. Ada beberapa siswa yang tergantung di dekatnya, tetapi setelah komentar terakhir Zheng Yiran, mereka semua pindah dari Tang Wulin. Jadi mereka berlima bekerja sama untuk menghindari kita. Untuk menghindari saya. Tang Wulin tidak pernah mengharapkan perkembangan seperti itu.
Tetapi kemudian dia mulai mengerti di mana kesalahannya. Adalah kesalahannya untuk tidak menjalin hubungan dengan teman-teman sekelasnya setelah menjadi presiden kelas. Dia lalai bersosialisasi. Setelah datang ke perbedaan pendapat dengan Wu Shiduo dan Luo Guixing tentang rencana baju perang mereka, niat buruk mereka terhadapnya tumbuh, akhirnya mengarah ke situasi saat ini. Sekarang Luo Guixing berjalan mendekat. Ketua kelas, aku sudah mendiskusikan banyak hal dengan Wu Shiduo dan sampai pada kesimpulan bahwa karena kami tidak bisa membantumu sebagai pembuat atau mekanik, maka tidak tepat bagi kami untuk membuatmu terus memalsukan kami. Saya pergi untuk berbicara dengan para guru hari ini dan mendapat persetujuan mereka untuk memisahkan kelompok kami. Maaf telah membuat Anda tidak nyaman. Petik 2. Sekarang dia menghubungi saya, membagi kelompok dewan kelas. Baik, Tang Wulin berkata pelan, hampir berbisik. Luo Guixing terus melatih Tang Wulin. Presiden kelas, masa depan itu panjang. Petik 2. Tang Wulin tersenyum lagi. Kamu benar, masa depan itu panjang. Petik 2. Bab 378. Bab 378 Sahabat Baru. Apakah mereka merencanakan ini? Xie marah. Mereka hanya mengambil keuntungan dari kompetisi ini untuk memilihmu. Saya yakin mereka tahu tentang pertandingan itu sejak lama. Petik 2. Tidak apa-apa. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, lalu berbalik ke Ye Xinglan. Seperti yang baru saja kamu lihat, aku dijauhi oleh teman sekelas kita sekarang. Dia membuat untuk kembali ke tempat duduknya. Tunggu sebentar, panggilnya. Hah, Tang Wulin berhenti di jalurnya, berbalik untuk menghadapnya. Mengetahui situasinya, dia berpikir bahwa tidak ada orang yang masuk akal yang mau bergabung dengan timnya. Ye Xinglan sendirian menghancurkan harapannya. Dia bangkit dari kursinya dan menatap lurus ke matanya. Sebenarnya, saya suka dikucilkan. Saya akan bergabung dengan kalian. Petik 2. Seperti gelombang laut, kata-katanya menyapu seluruh ruang kelas, membuat semua orang terkejut. Dia suka diisolasi. Sebenarnya ada orang seperti ini. Apakah dia gila? Tidak seperti yang lain, Tang Wulin menangkap kesungguhan yang tak tergoyahkan di matanya. Gadis ini punya beberapa cerita untuknya. Baik, selamat datang di tim. Tang Wulin menawarkan tangannya dan Ye Xinglan menerimanya. Su Lizhi menyeringai saat dia menyaksikan. Besar, ini fantastis. Setelah berjabatan tangan dengan Ye Xinglan, Tang Wulin membalik, mengalihkan perhatiannya ke penonton di ruangan itu. Aku yakin semua orang sudah menyadari situasi sekarang, katanya, memastikan untuk memproyeksikan suaranya. Ada ide yang beredar bahwa aku secara tidak adil menduduki posisi ketua kelas. Dan untuk itu, saya harus mengatakan tidak. Saya mendapatkan posisi ini dengan kekuatan saya. Karena beberapa dari Anda tidak percaya itu, gunakan kompetisi ini untuk memverifikasi sendiri. Jika saya dan tim saya tidak dipilih untuk mewakili kelas kami, saya akan mengundurkan diri dari menjadi ketua kelas. Petik 2. Tang Wulin berhenti untuk membiarkan kata-katanya meresap, mengarahkan pandangannya ke arah Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran. Matanya berkedip emas, pupil matanya menyempit menjadi celah vertikal saat dia menatap mereka, esensi darah melonjak dalam tubuhnya. Tapi jika timku menang, jangan berani-berani memprovokasi aku. Pernyataannya membuat semua orang bisu. Kerumunan berpisah saat dia berjalan ke depan kelas, kepercayaan diri menetes dari tubuhnya. Laporkan kelompok Anda kepada saya di sini, kata Tang Wulin. Luo Guixing adalah yang pertama mendekatinya, senyum tipis di bibirnya. Ketua kelas, inilah kelompokku yang terdiri dari 5 orang. Petik 2. Kedua tatapan terkunci. Luo Guixing mengenakan senyum tulus yang biasanya, yang kontras dengan ekspresi tenang Tang Wulin. Tidak ada yang bisa memahami pikiran mereka. Aura ledakan di sekitar keduanya, mirip dengan bom waktu, membuat sisa kelas memegang lidah mereka. Satu persatu setiap kelompok mendaftar, membiarkan slip tidak mengintip dalam proses. Beberapa memandang Tang Wulin dengan mata jijik. Beberapa mencibir, yang lain acuh tak acuh, dan beberapa bahkan menunjukkan simpati. Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya apa adanya. Tim 5 peringkat Luo Guixing sangat kuat, terutama dengan 10 ranker teratas seperti Wu Shiduo di tengah-tengah mereka. Di sisi lain, pilar kelompok Tang Wulin adalah dia dan Gu Yue. Dibandingkan dengan mereka, Xie dan Su Xiaoyan bukan sesuatu yang istimewa. Bahkan dengan penambahan 2 siswa baru, tidak ada yang percaya mereka bisa mengatasi tim emas itu. Kalian semua bisa pergi sekarang, kata Tang Wulin setelah menyelesaikan tugasnya, segera menuju pintu. Gu Yue, Xie, Su Xiaoyan, Su Lizhi, dan Ye Xinglan mengikutinya.
Saat tim terakhir mereka meninggalkan ruang kelas, semua orang meledak mengobrol. Memangnya dia pikir dia siapa yang memprovokasi 5 hebat? Pernyataan ini mencerminkan pemikiran mayoritas. Yang Nianxia mengerutkan kening dan bergerak ke Luo Guixing. Kenapa dia begitu percaya diri? Dalam hal kekuatan, dia harus jatuh sedikit dari kita. Gu Yue yang harus kita perhatikan. Meski begitu, itu hanya membuat mereka berdua yang bernilai sesuatu. Petik 2. Silahkan, kepercayaan. Sepertinya saya hanya menggertak, kata Zheng Yiran mengejek. Berbagai hal telah berkembang sejauh ini, tetapi dia hanya menolak untuk mengakui kekalahan. Sekarang kita harus datang dengan metode terbaik untuk menjatuhkannya di turnamen kelas. Bukankah dia mengatakan akan mengundurkan diri jika mereka dikalahkan? Mari kita lihat apakah dia menepati janjinya ketika saatnya tiba. Petik 2. Luo Guixing menyipitkan matanya. Bukan hanya kebetulan atau keberuntungan bahwa Tang Wulin menjadi presiden kelas. Kekuatan juga berperan. Selain itu, saya yakin dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu tanpa dasar. Dia mungkin tahu dua siswa baru itu. Saya tidak berpikir bahwa Ye Xinglan adalah orang biasa. Petik 2. Jadi apa? Wuxi Duo tampaknya tidak sedikit peduli. Hanya aku saja sudah cukup untuk berurusan dengan seluruh tim mereka. Kata-katanya berdering benar. Dengan Hell White Tiger, tidak ada seorang pun di level cincin jiwanya yang bisa melawannya. Tidak hanya itu, dia memiliki 4 cincin jiwa. Karena Tang Wulin baru saja mendapatkan cincin ketiganya, dia nyaris tidak memikirkannya lagi. Tidak hanya mereka bergandengan tangan untuk menargetkan Tang Wulin, mereka juga ingin bertarung dalam pertandingan melawan kelas 2. Mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka menghasilkan kredit yang paling baik, dan seperti bagaimana air mengalir ke hilir, tim yang terdiri dari 5 orang kuat akan menghasilkan tim yang kuat. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin setelah meninggalkan ruang kelas adalah berkunjung ke kantor guru, menangani masalah pembagian kelompok sebelumnya. Dia tidak menjelaskan situasinya kepada mereka. Jika dia melakukannya, itu akan hilang saat dia mengeluh. Kebanggaannya melarang dia melakukan itu. Segera setelah dia menyelesaikan bisnisnya di kantor guru, dia membawa teman satu timnya ke bengkel pandai besi. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak lebih dari ketenangan. Mereka terisolasi dari dunia begitu pintu menutup di belakang mereka. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke rekan-rekan setimnya dan berkata dengan suara rendah, "Maaf. Saya telah menyeret Anda semua ke dalam masalah saya. Saya telah mengabaikan tanggung jawab saya sebagai ketua kelas terlalu banyak dan itu telah mengarah pada situasi saat ini." Petik 2. Gu Yue mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa disalahkan karena itu? Mereka jelas menargetkan kita semua. Dan bagaimana jika mereka bekerja bersama sekarang? Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Tang Wulin tersenyum kecut pada jawabannya. Aku tidak khawatir tentang itu. Sebenarnya, saya membawa Anda semua ke sini untuk membahas rencana yang Gu Yue dan saya miliki untuk masa depan. Mungkin kalian akan tertarik untuk bergabung. Saya tidak akan berbohong, ada beberapa keanehan yang perlu dipalu, tetapi jika kita berhasil, pertumbuhan masa depan kita akan luar biasa. Luo Guixing dan Wuxi Duo mengundurkan diri dari kelompok kami, jadi aku pergi ke kantor guru dan mendaftar untuk membentuk kelompok pembuat mesya baru dengan kami berenam di sini. Tapi kita tidak akan membuat mesya. Sudut bibirnya miring ke atas. Kita akan membuat baju perang. Mata Ye Xinglan melebar ketika menyebutkan tentang armor perang, pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin menjelaskan rencananya dan Gu Yue mengenai penggunaan paduan roh untuk baju perang satu kata mereka. Xie Xie dan Su Xiaoyan hanya bisa mendengarkan secara pasif. Pengetahuan mereka tentang pandai besi pada tingkat permukaan yang terbaik, tetapi dari cara bersemangat di mana Tang Wulin berbicara tentang paduan roh, mereka mengerti bahwa logam seperti itu kuat dan menantang untuk dikerjakan. Namun, Su Lizhi dan Ye Xinglan berasal dari pengadilan dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak tahu betapa menakjubkannya paduan roh. Ekspresi Ye Xinglan akhirnya pecah dari sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Aku tidak pernah mengharapkan ide seperti itu dari pelataran luar. Hitung saya. Petik 2. Tang Wulin menghadapi Su Lizhi. Bagaimana dengan kamu? Su Lizhi menyeringai. Hitung aku juga. Petik 2. Su Xiaoyan dan Xie Xie bertukar pandang, ekspresi mereka suram. Sambil menahan senyum pahit, Xie Xie berkata, "Bos, saya telah bekerja keras, tetapi saya tidak bisa maju dalam profesi saya hanya dalam 1 atau 2 hari. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi dalam rencana ini." Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu dan santai saja. Kami masih punya waktu. Kami memiliki 6 tahun untuk membuat baju perang satu kata.
Metode ini mungkin membutuhkan lebih banyak waktu daripada cara normal, tetapi jika kita berhasil, kita akan mempercepat melalui membuat baju perang dua kata. Cara biasa tidak akan bisa membandingkan. Petik 2. Dia berbalik ke Su Lizhi dan Ye Xinglan. Jadi, apa profesimu? Bab 379. Bab 379 Paduan Surgawi. Saya seorang mekanik mesya peringkat 4, kata Su Lizhi. Pembuat mesya, peringkat keempat, kata Ye Xinglan. Tang Wulin dan Gu Yue bersukacita ketika mereka mendengar profesi keduanya. Seringai lebar menyala di wajahnya saat dia menatap mereka. Kalian adalah apa yang kami butuhkan. Ini fantastis. Xie, Anda dapat membantu Ye Xinglan dan belajar darinya. Anda harus meningkatkan jika Anda ingin membuat baju perang pertempuran Anda sendiri di masa depan. Xiaoyan, Anda bisa belajar dari Gu Yue. Petik 2. Su Lizhi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jadi, kamu pandai besi dan Gu Yue seorang desainer. Tang Wulin mengangguk. Ya, dia adalah desainer tingkat keempat. Petik 2. Bisakah kamu benar-benar menempa paduan? Tanya Ye Xinglan. Meskipun dia telah mengisinya bahwa dia adalah pandai besi peringkat kelima, dan dengan demikian mampu menempa paduan, dia merasa sulit untuk percaya. Pandai besi adalah yang paling langka dari 4 profesi utama karena berapa banyak waktu yang dibutuhkan dan betapa sulitnya untuk maju. Akibatnya, usia rata-rata pandai besi cenderung jauh lebih tinggi daripada profesi lain di peringkat yang sama. Tang Wulin tersenyum kecut. Aku mengerti kamu skeptis, jadi lihat sendiri. Dia berjalan ke rak logam, mengambil 2 bongkahan, lalu membawanya ke meja tempa. Saya hanya bisa menempa paduan 2 logam saat ini dan tingkat keberhasilan saya adalah 30%. Logam yang saat ini bisa saya tempa adalah perak giok, emas roh, dan perak bintang. Saya akan membutuhkan kalian untuk memutuskan paduan segera. Dengan begitu, saya bisa mulai mengerjakannya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, mata Ye Xinglan berbinar. Kamu bisa memalsukan perak jade. MN. Petik 2. Aku ingin batu giok perak kalau begitu. Aku akan memiliki bintang perak, kata Su Lizhi. Jelas, keduanya sudah banyak memikirkan baju perang mereka sendiri. Hebat, itu menyelamatkan saya beberapa masalah. Juga, kita semua mungkin perlu mencari logam, kata Tang Wulin. Ye Xinglan mendengkur penegasannya. Menerima tanggapan yang diinginkannya, Tang Wulin tersenyum. Baiklah, 1 batu giok perak datang tepat. Petik 2. Semenit kemudian, kedua logam yang dibutuhkan untuk membuat paduan dipanaskan hingga merah menyala. Tang Wulin memanggil kedua palu ke tangannya. Kedua tangan berayun sekaligus, dia mulai membanting ke logam. Sudah beberapa hari sejak dia mulai menempa paduan, namun tingkat keberhasilannya terhenti di 30% sangat sedikit. Itu adalah hambatan yang membatasi dia untuk mengambil langkah berikutnya. Saat Tang Wulin memalsukan, dunianya menyusut sampai yang dia lihat hanyalah kilau logam. Bahkan berat palu dan otot-ototnya memudar. Setiap serangannya berisi fokus yang nyaris tidak terlihat ketika dia melampiaskan frustrasinya. Dia telah memasang front berani di kelas. Jika dia tidak terpengaruh oleh gosip dan intimidasi, dia tidak akan membuat pernyataan yang memprovokasi. Dia baru berusia 13 tahun. Dia bertekad untuk membuktikan diri kepada teman-teman sekelasnya sebagai presiden kelas yang sah. Dengan demikian, untuk mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan 5 peringkat adalah pernyataan yang meremehkan. Jika dia mendapat kekalahan dari tangan mereka, dia akan mengundurkan diri sebagai presiden kelas. Apa pendapatmu tentang situasinya? Shen Yi duduk di sofa di ruang guru dengan 1 kaki bersilang di atas yang lain, setengah tersenyum di bibirnya. Ekspresi Wu Zhangkong tegas seperti biasa. Saya pikir yang terbaik adalah memperlakukan mereka seperti cara guru kita memperlakukan kita. Shrek Academy menawarkan banyak kebebasan kepada siswanya dan menolak untuk menekan kepribadian mereka. Saya punya 1 kekhawatiran. Petik 2. Kekhawatiran apa? Tanya Shen Yi. Pertandingan itu tidak memberi cukup tekanan bagi Tang Wulin. Petik 2. Tidak cukup. Menurut Anda seberapa hebat murid Anda? Shen Yi menatap dengan heran. Dia tidak melihat peluang Tang Wulin dalam kemenangan dalam cahaya optimis. Tim 5 peringkat itu terlalu kuat, terutama dengan Hell Tiger milik Wu Shiduo. Tidak ada yang bisa menentangnya. Gu Yue mungkin menang melawan Wu Shiduo sebelumnya, tapi itu terjadi ketika Wu Shiduo kelelahan dan tidak dapat menggunakan Hell White Tiger. Wu Shiduo dalam kondisi puncak adalah musuh yang lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Selain itu, ia didukung oleh Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran. Di tim mereka yang terdiri dari 5, 2 memiliki 4 cincin jiwa.
Ini adalah salah satu tim paling kuat yang muncul dalam sejarah Akademi Shrek baru-baru ini. Namun Wu Zhangkong tidak percaya itu menghasilkan tekanan yang cukup untuk Tang Wulin. Mari kita menahan Ye Xinglan dari pertandingan mendatang. Kami akan membiarkannya bertarung dalam pertandingan melawan kelas 2, kata Wu Zhangkong. Hah, bukankah itu terlalu jahat? Shen Yi menganga. Kamu tidak mengerti Tang Wulin. Dia tegas dan sabar. Bahkan setelah mengajarnya selama 3 tahun, saya masih tidak bisa melihat batasannya. Dari waktu ke waktu, ia telah mencapai yang mustahil. Ye Xinglan datang dari pelataran dalam, jadi tidak perlu meragukan kekuatannya. Jika kita membiarkannya membantu Tang Wulin melawan peringkat, mereka akan mendapatkan kemenangan mudah. Tang Wulin seperti pegas. Semakin banyak tekanan padanya, semakin keras dia akan mendorong kembali. Dalam hal itu, Gu Yue dan dia sangat mirip. Batasnya juga merupakan misteri bagi saya. Adapun Xie Xie dan Su Xiaoyan, mereka akhirnya menyadari seberapa jauh di belakang mereka setelah datang ke sini, dan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah kepercayaan diri. Mereka berempat ditambah Su Lizi membuat tepat 5. Sangat cocok untuk memiliki pertempuran 5 lawan 5. Petik 2. Shen Yi tetap diam. Cocok? Ya. Cahaya yang bersenandung melonjak, berkilauan seperti batu giok. Ye Xinglan berdiri terpaku di tempat, benar-benar terkejut. Dia tidak terlalu memikirkan Tang Wulin sebelumnya. Ingatannya tentang dirinya sama dengan seorang anak yang pelit, seorang bocah lelaki yang melarikan diri dan meninggalkan tagihan makan malam yang keterlaluan untuknya dan Su Lizi. Dia masih menyimpan dendam untuk itu. Yang mengatakan, Ye Xinglan juga ingat betapa tegarnya dia dalam pertandingan turnamen aliansi Skycea sesudahnya. Namun apa yang baru saja diselesaikan Tang Wulin menghancurkan pandangannya sebelumnya tentang dia. Dia berhasil membuat paduan. Ada beberapa pandai besi peringkat 5 yang bisa menempa mereka karena kurangnya kekuatan spiritual. Kebanyakan hanya mulai belajar bagaimana setelah menjadi pandai besi peringkat 6 yang terampil dalam pemurnian roh. Jadi dia benar-benar terkejut. Dari saat dia mendaratkan pukulan pertama dari palu keledakan terakhir, dia dan Su Lizi telah tertarik oleh tempo tempa, benar-benar terpesona. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan semacam itu. Di mata mereka, seolah-olah Tang Wulin dan logam telah menjadi satu. Palunya naik dan jatuh dengan gesit namun kuat. Gerakannya mengalir seperti air sungai. Aku akan menilai tingkat harmoni sekarang. Dengan mengatakan itu, Tang Wulin mengeluarkan perangkat kecil yang dipinjamnya dari asosiasi Shrek Blacksmith dan meletakkannya di atas batu giok perak. Meskipun secara teknis dia meminjamnya, dengan lambaian tangan Feng Wuyu, pinjaman itu menjadi jangka panjang. Itu bisa dibilang miliknya sekarang. Sesaat kemudian, sebuah nomor muncul di layar yang membuatnya kaget. Mengintip dari balik bahunya, Gu Yue juga terdiam. Mulut Tang Wulin bergetar sesaat sebelum dia menghela nafas panjang. Apakah rendah? Sepertinya Anda berhasil. Bahkan tingkat harmoni pada tahun 60-an itu baik, kata Su Lizi saat mendekati keduanya. Tetapi ketika dia melihat nomor yang ditampilkan di layar, dia menarik napas dengan tajam. N95, tidak mungkin. Tanpa ragu, angka yang berkedip terang adalah 95. Itu adalah karya terhebat Tang Wulin. Ye Xinglan bergegas untuk melihat sendiri. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat nomor itu. Mengapa Anda mendesak ketika tingkat harmoni begitu tinggi? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin tersenyum pahit. Aku menghela nafas karena tidak bisa menggunakannya. Akan lebih baik jika saya memilih untuk menempa bintang perak sebagai gantinya. Sepotong perak batu giok ini cukup untuk satu bagian perlengkapan perang. Petik 2. Ini milikku. Ye Xinglan mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Yah, kamu tidak tahu malu, erang Gu Yue. Mengabaikan komentar Gu Yue, Ye Xinglan berkata kepada Tang Wulin, aku akan membayarmu nanti. Petik 2. Oke, sudut mulut Tang Wulin berkedut. Dia patah hati untuk berpisah dengan tingkat harmoni 95%. 7 logam lagi dapat ditambahkan di masa depan untuk menjadikannya paduan 9 logam. Meskipun pada pandangan pertama tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 95% dan 91%, di antara pandai besi, paduan 95% disebut landasan paduan surgawi. Paduan 2 logam dikenal sebagai paduan dasar, 3 logam adalah paduan berkualitas, 4 logam berkualitas tinggi, dan 5 logam suci. Tetapi paduan dengan 5 atau lebih logam sangat langka, nilainya sebanding dengan logam halus. Paduan terbesar dalam sejarah yang tercatat sejauh ini adalah paduan 8 logam. Semakin banyak logam yang ditambahkan, semakin sulit untuk berhasil. Paduan 9 logam belum dibuat, meskipun banyak yang telah mencoba,
termasuk ketujuh pandai besi surgawi yang telah muncul dalam sejarah. Untuk menempa paduan 9 logam adalah untuk menempa paduan surgawi. Logam semacam itu dapat memungkinkan limit Doulos untuk maju ke tingkat kekuatan berikutnya. Tapi level selanjutnya itu bukan sesuatu yang bisa diejek. Tingkat itu adalah keilahian.